Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Law and Justice Channel bersama saya Ahmad Sofyan. Sahabat-sahabat hukum pidana, beberapa waktu yang lalu saya mendapat pertanyaan ya dari salah satu sahabat dari kita lah ya, yang menanyakan tentang Pak, apa sih beda antara pertengkaran, penghinaan, kemudian perkelahian dan penganiayaan dalam konteks hukum pidana. Pertanyaan dia yang kedua adalah apakah pertengkaran, penghinaan, perkelahian dan penganiayaan ini termasuk tindak pidana atau bukan ya? Dan bisa nggak diberikan contoh-contoh konkret supaya dengan mudah dipahami soal keempat jenis perbuatan pidana tersebut. Kenapa dia bertanya seperti itu? Karena dia sering melihat ya adegan-adegan pertengkaran. Kemudian setelah ada pertengkaran itu salah satu pihak melaporkan ke polisi. Atau lalu apa bedanya misalnya pertengkaran itu dengan penghinaan? Karena ketika dilaporkan ke polisi, ternyata polisi menggunakan bukan pasal pertengkaran katanya, tetapi pasal penghinaan. Itu satu kelompok. Yang kedua, tentang perkelahian dan penganiayaan. Ketika ada A dan B melakukan perkelahian, lalu si B, katakanlah ya si B, melaporkan perbuatan tersebut ke polisi, padahal mereka berkelahi katanya, tetapi ternyata laporan si B itu ditindaklanjutin oleh polisi dengan menggunakan pasal penganiayaan, bukan pasal perkelahian. Pertanyaannya adalah, apakah memang demikian? Jadi sementara kedua belah pihak mengalami luka, tapi kenapa memang si A yang lukanya lebih parah dibandingkan si B, lalu si B dituduh melakukan penganiayaan terhadap si A? Dasarnya adalah perkelahian. Nah, dari situasi-situasi itulah saya coba mengulas keempat jenis tindak pidana ini dalam bahasa yang sederhana, sehingga sahabat-sahabat hukum pidana pun paham apa perbedaannya dan kira-kira bagaimana hukum pidana mengatur masalah ini. Nah, sekarang kita masuk ke yang pertama dulu, pertengkaran. Pertanyaannya, pertengkaran itu kan sebuah cekcok ya, A dan B atau X dan Y, cekcok. Lalu cekcok itu penyebabnya bisa macam-macam tentunya. Bisa kita lihat beberapa waktu yang lalu ya, ibu seorang anggota DPR cekcok dengan seseorang wanita yang mengaku ayahnya adalah seorang petinggi di TNI. Cekcok kan? Lalu saling melapor ini, cekcok itu terjadi di depan umum. Padahal itu pertengkaran, tapi dilaporkan. Apakah cekcok itu atau pertengkaran itu bisa dikategorikan sebagai tindak pidana atau bukan? Nah, kalau kita melihat kitab undang-undang hukum pidana, pertengkaran itu ternyata tidak diatur di dalam hukum pidana sebagai sebuah tindak pidana. Ya, pertengkaran ya. Nah, yang diatur di dalam tindak pidana itu, di dalam kitab undang-undang hukum pidana itu adalah penghinaan, pencemaran nama baik, fitnah. Jadi ini adalah delik-delik verbal yang terjadi di depan umum. Pertengkaran yang saya maksudkan adalah ketika perbuatan itu terjadi di depan umum ya, bukan di ruang privat ya, di ruang yang terbatas ini di depan umum. Nah, jadi yang diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana adalah penghinaan, fitnah, dan pencemaran nama baik. Tiga kategori perbuatan ini pada intinya adalah menyerang kehormatan orang lain. Menyerang kehormatan orang lain. Menyerang harkat dan martabat orang lain. Menuduh orang lain melakukan sesuatu padahal dia tidak pernah melakukan sesuatu. Atau menuduh, dan perbuatan itu, perbuatan menuduh, menyerang kehormatan itu dilakukan di depan umum, di public space. Jadi si A difitnah di depan umum, si A dicemarkan nama baiknya di depan umum, sehingga perbuatan memfitnah, mencemarkan nama baik tadi itu yang dilakukan di depan umum
itulah yang dikategorikan sebagai tindak pidana. Tetapi kalau kedua belah pihak bertengkar, walaupun dengan kata-kata yang menyerang kehormatan masing-masing pihak, ya berarti mereka saling hina, saling fitnah, saling mencemarkan nama baik. Sehingga kedua orang ini masuk dalam kategori apakah perbuatan penghinaan, apakah perbuatan pencemaran nama baik, atau perbuatan fitnah. Nah, tetapi kalau itu terjadi di depan umum, biasanya perbuatan itu dikategorikan sebagai penghinaan ringan ya. Jadi kalau misalnya terjadi pertengkaran, lalu mengeluarkan kata-kata yang tidak senonoh, itu digolongkan sebagai penghinaan ringan yang diatur di dalam pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi kata-kata itu berisi makian ya, kata-kata kotor, mengeluarkan bahasa-bahasa kebun binatang ya. Tapi kedua belah pihak ya. Jadi kalau kedua belah pihak yang saling bertengkar di depan umum tadi dengan kata-kata makian itu bisa dikenakan 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kalau dia pencemaran nama baik itu diatur dalam pasal 310. Jadi menuduh seseorang melakukan perbuatan tertentu yang tidak pernah dilakukannya. Ya, itu pencemaran nama baik 310. Jadi dia tidak pernah melakukan sesuatu, tetapi dituduh melakukan sesuatu. Bisa juga kena pencemaran nama baik dan dilakukan di depan umum juga. Jadi kalau itu dilakukan kepada si A, si B, kepada si A ya, si B melakukan itu di depan umum, si A dituduh, oh kamu memang brengsek, kamu memang gila, ayah kamu gila, satu keluarga kamu gila katanya. Nah itu kan sebuah tuduhan yang sebenarnya tidak benar gitu ya. Nah karena itu bisa dikenakan dengan 310. Jadi bisa kena 310 atau bisa juga kena 315. Jadi pertengkaran, tapi kalau pertengkaran kedua belah pihak mengucapkan kata-kata yang tidak senonoh tadi, ya dua-duanya kena. Apakah 315 ya penghinaan ringan? Jadi tergantung kualifikasi ucapannya yang dilakukan oleh si A dan si B. Jadi pertengkaran itu dua-duanya masuk dalam kategori tindak pidana. Jadi kedua belah pihak ya. Tapi kalau yang satu hanya menyerang yang lain tidak membalas serangan itu, maka yang menyerang dengan kata-kata yang tidak benar tadi itulah yang dituduh melakukan penghinaan ringan atau pencemaran nama baik. Jadi ada dua kemungkinan ya. Tapi kalau saling, ya udah dua-duanya bisa kena. Itu pertengkaran dan penghinaan. Mudah-mudahan sahabat-sahabat hukum pidana bisa memahami ini ya. Jadi ya pertengkaran bisa masuk ke salah satu ya, apakah penghinaan ringan atau pencemaran nama baik. Jadi dua-duanya kena. Kecuali yang diserang itu satu lagi tidak melakukan apapun, maka salah satu itu yang bisa kena pidana. Nah, kemudian yang kedua, kita masuk kepada perbedaan antara perkelahian dan penganiayaan. Nah, kalau perkelahian itu sendiri, itu ada diatur di dalam pasal 184 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi saya bacakan pasal 184 ayat 1. Seseorang diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan jika ia dalam perkelahian 1 lawan 1 tidak melukai tubuh lawannya. Jadi jika terjadi perkelahian nih, tidak saling melukai tapi terjadi perkelahian, itu kena 184 ayat 1. Jadi bisa dipidana maksimum 9 bulan. Nah, kalau perkelahian 1 lawan 1 tadi itu ternyata menimbulkan luka pada lawannya atau kedua belah pihak luka, maka kedua-duanya diancam dengan penjara paling lama 1 tahun. Itu diatur di dalam pasal 184 ayat 2. Nah, jika luka berat, maka ancaman pidananya adalah 4 tahun. Dan jika meninggal dunia, maka ancamannya ada 12 tahun. Jadi, dalam perkelahian itu, jika satu luka ringan, satu luka berat, maka yang korban yang luka berat tadi itu, yang menyebabkan luka berat adalah si A, dan si B luka berat, sementara si A luka ringan, maka ancaman pidananya beda. Yang satu kena ancaman pidana paling lama 4 tahun, yang satu paling lama ancaman pidananya
adalah 1 tahun 4 bulan. Kenapa? Karena dia luka ringan. Jadi kalau luka ringan ancaman pidananya 1 tahun 4 bulan, luka berat ancaman pidananya adalah 4 tahun. Nah kalau dia meninggal berarti ancaman pidananya 12 tahun. Jadi orang yang melakukan perkelahian itu ancaman pidananya tergantung seberapa berat akibat dari perbuatan itu. Kalau dia makin berat lukanya, bahkan meninggal dunia, maka orang yang melakukan tadi itu kena pidana yang lebih berat. Kalau dia menimbulkan ke orang lain luka ringan atau tidak luka, maka dia tentunya juga kena pidana, tapi ancaman pidananya lebih ringan dibandingkan dengan korban yang luka berat. Jadi dalam konteks perkelahian ini, antara pelaku, yang kedua-duanya pelaku sebetulnya, dan kedua-duanya juga korban. Jadi dua-duanya kena pidana. Kalau yang satu meninggal, maka yang satu ancamannya lebih berat. Kalau yang satu luka berat, ancaman pidananya juga beda dengan yang meninggal dunia. Jadi kedua-duanya kena pidana. Bukan mentang-mentang si A luka berat, si B luka ringan, lalu yang luka ringan nggak dipidana. Enggak, bukan demikian. Ancaman pidananya beda. Jadi dua-duanya akan diajukan sebagai tersangka, dua-duanya akan jadi terdakwa, dan dua-duanya akan menjadi terpidana. Karena kenapa? Karena perkelahian itu sendiri adalah sebuah tindak pidana. Lalu apa bedanya dengan penganiayaan? Nah, penganiayaan itu kalau perkelahian kan kedua belah pihak aktif ya, melakukan duel. Ya. Mungkin dimulai dari cekcok kemudian duel. Nah, kalau penganiayaan beda. Penganiayaan itu memang itikat jahat itu ada pada si pelaku yang menyebabkan korban mengalami luka. Kalau tadi kan tidak ya, duel, pertengkaran, lalu dua-duanya melakukan perkelahian. Kalau penganiayaan, ada aktor yang memang punya itikat jahat untuk menganiaya korban. Jadi korban ini adalah seseorang yang memang menjadi target atau sasaran tindak pidana. Jadi penganiayaan diatur di dalam pasal 351. Saya baca ayat 1-nya. Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 2 tahun 8 bulan. Ini disebut juga dengan penganiayaan ringan. Kalau penganiayaan berat itu diatur di dalam pasal 351 ayat 2. Perbuatan itu menjadikan luka berat, maka dihukum penjara selama-lamanya 5 tahun. Jika perbuatan itu menjadikan mati, maka dia dihukum penjara selama-lamanya 7 tahun. Jadi penganiayaan itu pun punya level. Jadi kalau perkelahian memang ada itikat jahat dari kedua belah pihak, tapi dalam penganiayaan itikat jahat itu ada pada diri seseorang. Karena itu yang menjadi korban adalah tidak dipidana dalam konteks penganiayaan. Nah, namun dalam beberapa kasus kadang-kadang korban ini membela diri. Bagaimana kalau membela diri sehingga orang yang melakukan perbuatan tadi itu mengalami luka? Nah, kalau dia membela diri, berarti kan itikatnya, niatnya, mensre atau sikap batinnya bukan melakukan kejahatan, tapi dalam rangka melindungi diri dari serangan orang. Jadi kalau dia membela diri, dan membela diri itu tidak melampaui batas, maka perbuatan membela diri tadi itu akan menghapuskan perbuatan pidananya. Jadi misalnya ada seseorang lah ya, katakanlah X ingin melukai Y. Nah, lalu Y dipukul dengan benda tumpul oleh si X. Karena dia tidak tahan dengan pukulan tersebut, lalu dia lari lah ya. Lari, rupanya dia menemukan sebuah bongkahan batu. Nah, ketika akan dipukulnya lagi dengan oleh si X, lalu dia membela dirinya dengan melemparkan batu itu. Dan akibat lemparan batu tadi itu luka lah si X. Lemparan batu tadi memang bisa menyebabkan luka dan melukai. Tetapi setelah dirunut perbuatan pidananya, ternyata itu membela diri demi menyelamatkan dirinya karena dia dipukuli terus dengan si X. Nah, ini bukan termasuk dalam konteks perkelahian. Dia membela diri. Kecuali dengan batu itu dia menyerang habis-habisan, setelah orangnya lumpuh, dipukulnya lagi hingga orang tersebut benar-benar mengalami luka yang lebih dahsyat. Nah, ini apakah ini perkelahian? Bisa dikategorikan perkelahian, bisa juga si Y tadi itu kena delik penganiayaan juga.
Jadi awalnya membela diri, tetapi ternyata melampaui batas sehingga dia melakukan tindak pidana. Jadi membela diri itu tentu ada batas-batasnya juga. Karena itu dalam membela diri, ketika kita menjadi korban, itu harus benar-benar dipertimbangkan kapan kita menghentikan perbuatan membela diri itu dan kapan kita harus benar-benar melakukan pembelaan diri itu agar kita tidak masuk dalam, apakah itu masuk dalam perkelahian atau itu masuk juga dalam perbuatan penganiayaan dalam konteks pembelaan diri yang melampaui batas sehingga orang yang melukai kita tadi itu kita buat lumpuh dan harusnya tidak dibuat lumpuh dan kita harusnya bisa berhenti ketika memang orang tersebut sudah melarikan diri dan kita juga sudah menyelamatkan diri kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya sahabat-sahabat hukum pidana, dan jika ada pertanyaan, komentar, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya di channel ini. Sampai jumpa dan salam hukum pidana.